warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Sri Lestari, NIM A61019006 dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT untuk memenuhi tugas pengganti UTS dari mata kuliah TIK. Di sini saya akan mempresentasikan materi unsur cuaca. Unsur cuaca sendiri terdiri atas suhu, tekanan udara, angin, kelembapan udara, dan hujan. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Untuk mengetahui cara hitung tekanan udara, 2. Untuk mengetahui macam-macam angin, 3. Untuk mengetahui perhitungan kelembapan, dan 4. Dapat mengetahui macam-macam hujan. Dalam unsur-unsur cuaca terdiri atas A. Suhu udara, B. Tekanan udara, C. Angin, D. Kelembapan udara, dan E. Hujan. Di sini materi yang saya akan bahas pertama yaitu suhu udara. Suhu udara merupakan sebuah panas dinginnya suatu benda di suatu tempat tertentu. Pemanasan udara dapat diperoleh melalui dua proses, yaitu pemanasan langsung dan pemanasan tidak langsung. Pemanasan langsung terdiri atas absorpsi, refleksi, dan difusi. Kemudian pemanasan tidak langsung terdiri atas konduksi, konveksi, dan difusi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tekanan udara. Tekanan udara merupakan sebuah tekanan yang ada pada suatu lokasi yang disebabkan oleh berat dari udara yang ditarik oleh gravitasi ke permukaan. Sehingga semakin banyak udara yang ada di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tekanan atmosfernya. Di samping ini terdapat rumus tekanan udara yang biasa digunakan untuk menghitung tekanan udara di suatu lokasi atau di suatu wilayah. Nah, rumusnya adalah P sama dengan P0 dalam kurung 1 min 0.0065H per T plus 0.0065H plus 273.15 pangkat 5257. Di sini P merupakan tekanan yang ingin dicari dalam HPA, kemudian P0 merupakan tekanan awal atau umumnya biasanya digunakan pada saat perhitungan tekanan udara di permukaan laut. Kemudian T merupakan temperatur dalam Celcius dan H merupakan ketinggian suatu lokasi. Yang selanjutnya yaitu angin. Di sini yang saya akan bahas yaitu angin lokal. Angin lokal sendiri merupakan sebuah jenis angin yang hanya berhembus di wilayah-wilayah dan dalam waktu tertentu saja. Ada beberapa jenis angin lokal yaitu angin darat dan angin laut, serta angin gunung dan angin lembah. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu angin darat dan angin laut. Angin darat bertiup dari darat ke laut pada malam hari karena temperatur laut lebih tinggi daripada darat, sehingga tekanan udaranya lebih rendah. Nah, di sini biasanya bagi penduduk di pesisir pantai pasti tidak asing dengan adanya angin darat dan angin laut. Daratan sendiri merupakan benda padat, oleh karenanya daratan akan lebih mudah untuk menerima dan melepas energi panas. Hal ini mengakibatkan aliran angin berhembus dari darat ke laut. Kemudian angin laut merupakan angin yang bertiup dari laut ke darat pada siang hari dengan temperatur darat lebih tinggi sehingga tekanan udaranya akan lebih rendah. Nah, pada siang hari daratan akan lebih cepat menerima energi panas dari laut sehingga tekanan udaranya lebih rendah. Hal ini mengakibatkan munculnya aliran angin dari laut menuju daratan. Nah, biasanya angin tersebut biasa disebut dengan angin laut. Kemudian yang kedua yaitu angin gunung dan lembah. Pada wilayah pegunungan terdapat angin gunung dan lembah
yang terjadi akibat perbedaan suhu antara dua wilayah. Perbedaan terjadi pada saat siang dan malam hari. Pada gambar tersebut terdapat angin gunung dan angin lembah. Nah, pada pagi sampai menjelang siang, bagian lereng atau punggung pegunungan lebih dahulu disinari matahari dibandingkan dengan wilayah lembah. Akibatnya, wilayah lereng lebih cepat panas dan menjadi pusat tekanan rendah, sedangkan suhu udara menjadi pusat tekanan tinggi. Maka, massa udara bergerak dari lembah ke lereng atau bagian punggung gunung. Massa udara bergerak ini disebut dengan angin lembah. Kemudian, pada malam hari suhu di wilayah gunung sudah sedemikian rendah sehingga terjadi pengendapan massa udara padat dari wilayah gunung ke lembah yang masih relatif lebih hangat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah angin fon. Angin fon atau biasanya disebut dengan angin jatuh. Angin fon merupakan angin yang bergerak menurun pegunungan. Selain pada umumnya bersifat membawa panas dan kering, angin ini juga terjadi dalam satu rangkaian dengan hujan orografik. Proses terjadinya angin fon dimulai dengan gerakan massa udara dari wilayah pantai yang banyak mengandung uap air. Proses terjadinya angin fon dimulai dengan gerakan massa udara dari wilayah pantai yang banyak mengandung uap air. Massa udara ini lalu naik melalui lereng gunung. Oleh karena itu, maka suhu menjadi lebih berkurang. Akibatnya, terus-menerus terjadi penurunan suhu pada ketinggian tertentu dan terjadilah proses kondensasi atau biasa disebut dengan pengembunan. Dan terbentuk awan yang selanjutnya dijatuhkan sebagai hujan orografis di daerah lereng pegunungan yang menghadap ke pantai. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam sejumlah massa udara. Kelembapan udara dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelembapan atau biasa disebut dengan kelengasan absolut atau densip uap air, yaitu jumlah uap air yang terkandung dalam setiap unit volume udara. Biasanya dinyatakan dalam satuan gram uap air setiap meter kubik udara atau dalam gram atau liter. Kemudian kelembapan atau kelengasan relatif atau biasa disebut dengan kelembapan nisbih merupakan suatu perbandingan jumlah air dalam udara dengan jumlah uap air maksimum yang dikandung udara dalam suhu yang sama dan dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, persamaannya adalah ada rumus persamaannya dalam kelembapan udara, yaitu RH sama dengan E kecil per E besar kali 100%. Nah, RH sendiri merupakan kelengasan relatif dalam persen. Kemudian E kecil merupakan jumlah uap air yang terkandung dalam udara yang diperoleh dari hasil pengukuran gram atau meter kubik, atau tekanan uap yang diperoleh dari pengukuran MB atau MM, Hg atau ATM. Kemudian E besar merupakan kapasitas maksimal yang mampu dikandung massa udara dalam gram atau meter kubik, atau kapasitas tekanan udara maksimum pada suhu yang sama. Biasanya juga dalam MB atau MM, Hg atau ATM. Nah, materi yang terakhir yaitu ada hujan. Hujan di sini yang akan dibahas terdiri 3 jenis hujan. Nah,
Sebelum membahas jenis-jenis hujan, hujan memiliki pengertian yaitu sebagai suatu peristiwa sampainya air dalam bentuk cair maupun padat yang dicurahkan dari atmosfer menuju ke permukaan bumi. Adapun macam-macam hujan yang terjadi berdasarkan proses terjadinya, yaitu hujan zenital. Hujan zenital ini merupakan hujan yang jatuh di daerah tropis atau subtropik pada setiap tahun atau setengah tahun selama musim panas ketika matahari di puncak kepala. Nah, terjadinya hujan zenital ini karena adanya massa udara yang banyak mengandung uap air yang kemudian naik ke atas secara vertikal. Akibatnya terjadilah penurunan suhu sehingga terjadi peristiwa kondensasi atau yang biasa disebut dengan pengembunan. Kemudian peristiwa pengembunan tersebut akan membentuk awan konveksi. Nah, apabila akan terjadi hujan zenital ini juga akan memiliki tanda-tanda tersendiri, seperti adanya butir-butir airnya yang kasar, jatuhnya jarang dan turunnya secara tiba-tiba, serta berhenti lebih cepat. Kemudian yang kedua yaitu hujan frontal. Hujan frontal merupakan hujan yang terjadi karena diakibatkan adanya pertemuan massa udara yang berbeda, yakni massa udara panas dan massa udara dingin. Jadi terjadinya hujan frontal terjadi di daerah pertemuan antara dua massa, yaitu massa udara yang panas dan massa udara yang dingin. Massa udara panas yang berkurang padat akan naik ke atas, sedangkan massa udara yang dingin akan lebih padat akan turun ke bawah. Tempat pertemuan antara kedua massa itu disebut biasanya front atau frontal. Nah, hujan frontal terjadi ini karena adanya massa udara panas yang lembab bertemu dengan massa udara yang dingin, sehingga terjadilah kondensasi, kemudian terbentuklah awan. Awan tersebut akan menimbulkan turunnya hujan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hujan orografis. Hujan orografis merupakan hujan yang terjadi di daerah pegunungan. Udara yang mengandung uap air bergerak naik ke atas pegunungan sehingga terjadi penurunan suhu dan kondensasi, dan akhirnya turun hujan di lereng gunung yang berhadapan dengan datangnya angin. Nah, hujan orografis ini terjadi karena massa udara yang mengandung uap air kemudian dipaksa naik untuk menaiki lereng gunung atau pegunungan. Oleh karena itu, massa udara tersebut akan terus-menerus mengalami penurunan suhu, sehingga akan mengalami kondensasi menjadi titik-titik air. Akhirnya, titik-titik air tersebut akan turun di sekitar lereng gunung atau pegunungan. Nah, titik-titik tersebut biasanya itu disebut dengan hujan. Jadi, hujan orografis itu akan biasanya ada di daerah pegunungan atau gunung yang disebabkan oleh awalnya itu adalah kondensasi atau titik-titik air, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang dibahas pada kali ini, yaitu terdapat 5 unsur cuaca, yaitu suhu udara, tekanan udara, angin, kelembapan udara, dan hujan. Suhu udara sendiri memiliki 2 proses yaitu yang berbeda. Kemudian untuk mengetahui tekanan udara juga membutuhkan rumus. Rumus tersebut juga telah ditentukan. Unsur cuaca yang selanjutnya yaitu angin.
Ada beberapa jenis angin, diantaranya yaitu angin darat dan angin laut, kemudian angin gunung dan angin lembah, yang terakhir yaitu angin fon. Kemudian unsur cuaca yang selanjutnya yaitu kelembapan. Kelembapan terdiri atas dua macam, yaitu kelembapan absolut dan kelembapan relatif. Dan materi yang terakhir yaitu unsur cuaca hujan. Hujan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hujan zenital, hujan frontal, dan hujan orografis. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.